Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Melanjutkan kajian seputar tangan. Syekh Mustafa Al-Bugha ketika membicarakan tangan, beliau membahas macam-macam tangan. Macam yang pertama adalah tangan di atas. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah nasihat beliau kepada Hakim bin Hizam. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan inilah sebaik-baik tangan. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika membahas mana yang lebih baik, sabar atau syukur, maka beliau menyampaikan bahwa syukur jauh lebih baik daripada sabar. Karena ketika orang kaya yang bersyukur, maka manfaatnya buat dirinya dan orang lain. Berbeda dengan si miskin yang bersabar, manfaatnya dia telan sendiri. Dan orang yang kaya pasti posisinya tangannya di atas kalau dia bersyukur. Yang kedua, tangan di bawah, dan memang dia punya hak berada di bawah. Kepada kelompok kedua ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillul mas'alatu illa li ahadi thalathah. Tidak boleh berposisi tangan di bawah dengan cara minta-minta kecuali tiga kelompok. Satu, rajulun asabatu faqah, seorang yang ditimpa kemiskinan. Orang miskin punya hak minta ke baitul mal sesuai dengan kebutuhannya. Kedua, kata beliau, rajulun asabatu jaihah, orang yang tiba-tiba ditimpa bencana sehingga hancur, rusak, binasa harta yang dia miliki. Maka posisi tangannya boleh di bawah. Dia minta kepada baitul mal untuk membangun kembali rumah karena korban bencana, kemudian mengganti semua perkakas yang ada di rumah itu yang binasa karena bencana tadi. Dan orang yang berposisi di bawah yang diperbolehkan adalah rajulun tahammala hamalatan, seorang yang memiliki tanggungan, seperti seorang yang memiliki yayasan yatim piatu. Anak yatim yang dipelihara ada 50 orang, sementara di dapur tinggal 2 liter. Maka orang ini tahammala hamalatan, memiliki tanggungan. Tangannya berhak untuk berada di bawah. Kemudian tangan ketiga adalah tangan yang di bawah, tapi dia tidak berhak untuk berada di bawah. Inilah yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta laqiyallahu wa laisa fi wajhi mus'atul lahmin. Orang kalau malas bekerja kemudian berprofesi sebagai peminta-minta, padahal dia masih punya potensi untuk bekerja, dia tidak hentikan itu minta-minta, maka pada hari kiamat dia bangkit menghadap Allah dalam keadaan tidak ada daging sedikit pun di wajahnya. Ini jenis tangan ketiga. Yang keempat adalah tangan yang iffah. Dia susah, dia rekoso, tapi dia punya prinsip tidak perlu ada orang lain tahu. Orang ini tidak mudah merengek, meminta belas kasihan pada orang lain. Orang ini punya prinsip innama ashku bathi wa husni ilallah. Cukup yang tahu kesedihanku Allah, orang lain tidak perlu ada yang tahu. Inilah yang
dicontohkan oleh Abu Hurairah, sering lapar tapi jalannya tegak seolah-olah dia baru saja sarapan. Jadi Abu Hurairah punya prinsip, saya lapar orang lain tidak ada yang tahu. Meskipun di kitab Riyadhus Shalihin di bab Fadlul Ju' wa Khusyunatul Ais, bab keutamaan lapar dan hidup bersahaja, Bapak akan dapatkan riwayat Abu Hurairah yang lapar, menahan lapar cukup lama, tiba-tiba tergeletak pingsan antara mimbar dan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Abu Hurairah tidak pingsan, orang lain tidak ada yang tahu bahwa dia belum makan. Nah, inilah iffah, pandai menyembunyikan kesusahan dirinya supaya orang lain tidak ada yang tahu, karena bagi dia cukup Allah tempat mengadu. Baik bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, serial tangan akan kita bahas di subuh. Insya Allah kita akan bahas dari 5 atau 10 jari yang kita miliki, mana jari yang terbaik menurut syariat. Insya Allah kita akan bahas besok. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.